Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak dan Ibu Guru. Hari ini kita berkumpul bersama untuk menyaksikan, ya. Ini ada judulnya dengan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Susi Widiati selaku guru penggerak dari SDN Cipedak 03. Untuk itu sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak dan Ibu Guru, kita mulai untuk pembahasan mengenai diseminasi budaya positif. Untuk acara pertama, mari kita mendengar sambutan dari Kepala Sekolah SD Cipedak 03 yang akan diwakilkan oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum Bapak Rahmat Ruhyat. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Susi Widiati selaku guru penggerak angkatan ke-7, Bapak Ibu guru yang mengikuti diseminasi budaya positif guru penggerak Ibu Susi Widiati angkatan ke-7. Puji syukur alhamdulillah siang ini kita bisa bertemu untuk pelaksanaan diseminasi budaya positif dari Ibu Susi Widiati selaku guru penggerak angkatan 7. Untuk kita semua semangat Ibu Susi Widiati dan selamat sudah menjadi guru penggerak yang pertama di SDN Cipedak 03. Silakan tepuk tangan. Ya. Saya berharap diseminasi budaya positif ini akan memberikan pengaruh yang baik bagi guru-guru SDN Cipedak 03 dan umumnya bagi sekolah SDN Cipedak 03, siswa beserta segenap jajaran ya sekolah SD Cipedak 03, orang tua dan masyarakat pada umumnya. Saya berharap juga dari diseminasi budaya positif ini akan menularkan paling tidak semangat, motivasi dan kemauan Bapak Ibu guru yang lain untuk mengikuti jejak Ibu Susi Widiati menjadi guru penggerak untuk angkatan-angkatan selanjutnya. Demikian sambutan dari saya. Saya sekali lagi ucapkan selamat Ibu Susi dan Bapak Ibu guru. Selamat mengikuti diseminasi. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai acara pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar acara hari ini diberikan kelancaran dan semua orang bisa mendapatkan manfaat dari acara hari ini. Untuk kepada Bapak Ustadz tadi Pradana, kami persilahkan untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali kegiatan pada hari ini dengan doa terlebih dahulu. Ala hadiniyah wa kullu niyatin salah ila ilatin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pembahasan pada hari ini dengan judul diseminasi budaya positif yang akan dipersembahkan oleh Ibu Susi Widiati, guru penggerak angkatan
angkatan 7 dari SDN Cipedak 03. Kepadanya kami persilakan. Ya, terima kasih Ibu Nurul selaku pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita panjatkan puji dan syukur pada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di pagi hari yang indah ini kita dapat berkumpul kebetulan di dalam kelas ya Pak, di dalam kelas saya. Kemarin sudah kita mengadakan diseminasi juga di aula. Untuk itu saya tak lupa juga mengucapkan rasa hormat saya kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah SDN Cipedak 03, yaitu Bapak Rahmatul Hidayat SPD, yang tadi telah membawakan atau memberikan sambutan pada acara diseminasi budaya positif ini. Ya, dan terima kasih juga untuk kehadiran teman-teman dalam yang sudah bersedia mengikuti diseminasi budaya positif dalam rangka tugas saya di calon guru penggerak angkatan ke-7. Untuk itu bisa kami mulai. Ya. Nah, diseminasi budaya positif. Sekarang ini kita sedang menggalakkan dan sedang yang namanya masuk ke dalam era Merdeka Belajar. Di mana di Merdeka Belajar ini kita ini banyak sekali yang namanya perubahan-perubahan besar yang akan kita lalui dan sedang kita lalui. Mungkin perubahan itu tidak terlalu tampak kalau misalnya kita menjalaninya tidak dengan sungguh-sungguh. Tetapi kalau kita menjalaninya dengan sungguh-sungguh, tentu perubahan itu akan sangat terlihat, akan sangat terasa oleh kita. Bagaimana aura-aura positif kepada anak didik kita, bahkan kita sendiri itu yang kita rasakan. Untuk itu di budaya positif ini saya melatar belakanginya karena kita dalam menerapkan dan menumbuhkan budaya positif pada murid di kelas dan guru yang berada di lingkungan sekolah akan terbentuk tentunya sifat positif juga, pikiran positif juga, yang tentunya nantinya akan timbul di dalam visi sekolah. Karena visi sekolah itu adalah acuan dari segala sesuatu kegiatan sekolah yang mengarah ke masa depan. Di dalam kegiatan aksi nyata budaya positif, saya melakukan diseminasi budaya positif di SDN Cipedak 03, yaitu khususnya hari ini. Lalu pembuatan dan penetapan kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas yang telah kami laksanakan dengan murid-murid saya di kelas 2D. Dan yang ketiga adalah pendampingan calon guru penggerak angkatan 8 dan 9 dalam berbagi praktik baik di SDN Cipedak 03 pagi 03. Nah, pada kesempatan ini juga di setiap kegiatan saya, Bapak Wakil Kepala Sekolah kebetulan juga mendampingi saya. Nah, untuk budaya positif, ya, kita ini di dalam kehidupan itu selalu yang namanya berusaha menumbuhkan aura positif, ya, pembiasaan diri yang bersifat positif. Karena pembiasaan itulah yang nantinya akan membuat kita menjadi lebih baik lagi. Nah, di sini kita ada sedikit pertanyaan, ya. Mohon dijawab dengan menunjuk tangan, ya. Pertanyaan pemantik. Hukuman dapat mendisiplinkan
mendisiplinkan anak. Kira-kira menurut Bapak Ibu, apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak? Tidak setuju. Ya? Tidak setuju ya? Ya, untuk teman-teman, jika ada yang mempunyai jawaban silakan tunjuk tangan. Iya, oke, Ibu Modi jawab. Baik, terima kasih Bu Susi atas kesempatannya. Izin menjawab Bu. Kalau menurut saya setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kenapa? Karena disiplin itu harus dimulai dari kebiasaan, gitu ya. Nah, tapi hukuman yang seperti apa dulu? Itu bukan berarti dengan fisik. Kalau fisik saya nggak setuju, gitu ya. Hukumannya pun harus yang positif sesuai dengan apa yang sedang Ibu mau sharing ya, gitu. Nah, hukuman itu harus mungkin berupa hal-hal yang bisa membuat anak lebih bisa berkembang, gitu ya. Misalkan pemberian tugas atau hal-hal yang menyenangkan gitu, tapi bisa mendisiplinkan anak. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, terima kasih Ibu Modi. Ada yang setuju? Wah, ada yang setuju. Tidak setuju. Hah? Ini tidak setuju. Oh, ya. Ya baik, ini Bu Susi, hukuman dapat mendisiplinkan anak ya. Menurut saya tidak setuju karena bagaimanapun hukuman itu akan menjatuhkan harga diri anak, ya kan? Nah, jadi jiwa dia tidak merdeka, jiwa dia tidak dia mempunyai hak, kita juga mempunyai hak. Jadi kita harus memanusiakan manusia. Hukumannya pun jangan sampai membuat dia jatuh, harga diri dia jatuh, karakternya jatuh. Jadi dia akan mengalami kemunduran dalam pembelajaran. Terima kasih. Terima kasih Bapak Tukul. Jadi kita harus tahu dulu definisi yang namanya hukuman itu apa, ya, dan kedisiplinan itu apa. Kalau yang namanya hukuman itu menghentikan sebuah perilaku. Jadi berharap jangan dengan dihukum anak akan berhenti melakukan kesalahan. Nah, kalau untuk kedisiplinan seperti yang namanya sanksi dan sebagainya itu merubah perilaku. Pada dasarnya sebetulnya sama jawabannya dari Bapak Tukul dan Ibu Modi. Hanya di sini perbedaannya yang satu setuju, yang satu tidak setuju. Tapi inti di dalamnya itu sebetulnya Ibu Modi juga sama. Boleh setuju, tetapi tentunya yang namanya hukuman itu maksudnya mempunyai prinsip, ada dasarnya. Misalnya ada aturannya memberikan hukuman, tidak melakukan kekerasan, ya, kekerasan verbal ataupun fisik, ya, seperti untuk mendisiplinkan. Nah, untuk Bapak Tukul juga bagus juga karena bisa membunuh karakter anak sebetulnya, ya, menjadi anak kurang percaya diri nantinya setelah dihukum, ya. Jadinya kemungkinan hukuman-hukuman itu bisa dialihkan seperti menjadi sebuah satu tugas, ya, tugas tambahan yang seperti Ibu Modi bilang mungkin, ya. Diberikan tugas tambahan supaya bukan efek jerahnya itu bukan efek jerah kemana-mana, tapi tidak ini, ya, efek jerahnya itu hanya sebatas untuk yang namanya tidak melakukan lagi tanpa menimbulkan rasa dendam. Kita sekarang akan mengadakan sebuah permainan, ya. Seperti permainan ini ada kotak. Di dalam kotak ini ada sesuatu dan kita akan membukanya. Tetapi kita di sini tidak dengan menggunakan kotak, ya. Sekarang saya akan meminta Ibu dan Bapak menuliskan barang berharga yang akan Ibu pertahankan. Pokoknya sesuatu barang yang sangat berharga, ya. Jadi nanti Ibu tulis di situ, ya. Sekarang
Coba Ibu Ella tolong dibagikan. Tolong ditulis barang berharga apakah yang menurut Bapak Ibu yang harus dipertahankan atau yang bukan barang, pokoknya sesuatu yang sangat berharga, ya. Boleh mati, boleh hidup, pokoknya sesuatu yang sangat berharga. Apakah ada yang tidak rela, tidak ikhlas untuk dibuka, untuk di ini? Tidak. Ada yang ikhlas gak diberikan? Oh, ikhlas. Nah, kalau yang gak ikhlas, coba yang gak rela dibuka itu apa? Apa coba? Apa isinya? Keluarga saya. Wah, kenapa alasannya? Ya alasannya yang menguatkan saya ketika lagi senang, sedih, keluarga saya. Oke, ini memang tidak ikhlas, katanya tidak rela. Jadi itu sangat berharga. Sekarang ini nih yang rela nih, kayaknya apa aja dikasih rela ya? Ya karena isinya. Kalau saya titik, Bu. Oh iya, kenapa tuh? Apa tuh? Semuanya diakhiri dengan titik berarti sudah selesai. Oh, katanya titik. Karena jika sudah titik, sudah selesai. Mengikhlaskan. Oh iya. Ada lagi yang rela atau yang ini, Bapak? Apakah rela? Jika milik berharganya diambil, diserahkan? Tidak rela. Contohnya apa, Bapak? Yang tidak rela ditulis apa? Harga diri. Iya, benar sekali. Terima kasih teman-teman. Nah, karena itu kita dari sini bisa yang namanya mendapat satu keyakinan. Jika kita yang namanya merasakan sesuatu yang sangat berharga yang harus kita pertahankan, itu kita berupaya sekali walaupun dengan siapapun itu kita pertahankan. Tetapi kalau kita misalnya mempunyai sesuatu yang berharga tetapi kita bisa ikhlas memberikan ke orang lain, tentunya yang bermanfaat, itu tentunya juga akan menghasilkan sesuatu yang baik juga. Ini adalah budaya positif. Nah, jadi kita ini jika berawal dari disiplin positif, lingkungan positif, tentu akan menghasilkan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini ada banyak sekali yang dapat kita terapkan di dalam hidup sehari-hari. Contohnya nilai kebajikan berbagi ilmu, ya, berbagi pengalaman, dan tentunya juga berbagi materi. Nah, selanjutnya kita akan memasuki tentang satu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu ada yang tahu mungkin teman-teman, apakah keyakinan kelas yang sekarang ini kita ketahui, yang saat ini kita ketahui ada? Pendapat saya mengenai keyakinan kelas itu sama dengan kesepakatan kelas. Jadinya antara guru dengan siswa ada kesepakatan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Jadi bagaimana pembelajaran bisa berjalan dengan baik? Patokannya adalah dengan adanya keyakinan kelas tersebut. Iya, tepuk tangan. Ya, terima kasih Bu Nurjana.
Nah, untuk jawabannya, keyakinan kelas sama seperti dengan kesepakatan. Kesepakatan tentunya yang dibuat oleh siapa ya kalau biasanya? Tata tertib bla 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 urutannya, lalu murid suruh baca. Biasanya gitu ya kita ya. Ya, ada tata tertib, peraturan dan sebagainya. Nah, memang kesepakatan itu peraturan yang harus dipatuhi, dijalani ya. Tentunya kalau tidak dipatuhi akan ada hal-hal yang kita lakukan tentunya atau konsekuensi tersendiri ya. Nah, tapi di sini keyakinan kelas adalah satu kesepakatan yang dibuat oleh murid itu sendiri dengan keyakinannya, yang menjadi keyakinannya yang nantinya akan dan harus dia jalani. Jadi kita ini sekarang tidak ada yang namanya bukan zamannya lagi kita pampang satu tata tertib kelas, tata tertib sekolah dan sebagainya untuk dijalani murid, lalu kalau misalnya mereka melanggar akan mendapat hukuman, tidak. Tetapi keyakinan kelas adalah satu kesepakatan, keyakinan yang mereka buat sendiri. Ini contohnya. Di kelas saya, di kelas 2D, sudah membuat satu keyakinan kelas. Mereka membuat sendiri di sini keyakinan apa yang dia yakini untuk pendidikan dia, untuk kedisiplinan dia di sekolah. Contohnya, ada yang menulis jujur. Katanya yang namanya manusia itu harus jujur, Bu. Jadi dia tulis di sini, saya harus jujur. Lalu ada lagi anak yang membuat satu keyakinan kelas, itu ada peduli. Ya. Demikianlah 3 aksi nyata budaya positif yang telah saya sampaikan dan telah saya lakukan juga, yaitu diseminasi budaya positif, pembuatan dan penetapan kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas yang sudah saya praktekkan di kelas saya di 2D, dan pendampingan calon guru penggerak angkatan 8 dan 9 dalam berbagi praktek baik di SDN Cipedak 03. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Kepala Sekolah SD Cipedak 03 yang diwakili Bapak Rahmat Ruhian selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, dan teman-teman semuanya, Ibu Nurul yang sudah bersedia membawakan acara, serta Bapak Dana yang sudah memimpin doa sebelum kita memulai semua kegiatan ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.